Pernah dengar nggak sih dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu apa? Kenalan yuk, kalau nggak kenal maka nggak tahu. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau dokter SPKFR adalah dokter spesialis yang memiliki keahlian pemulihan fungsi fisik tubuh yang bisa disebabkan karena kondisi penyakit atau kondisi cedera atau kondisi kronis yang lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu mengoptimalkan pemulihan fungsi fisik tubuh sehingga seseorang bisa mandiri dalam aktivitas sehari-hari, mampu kembali ke lingkungan pekerjaan, lingkungan sport atau olahraga, dan kembali ke komunitas sosialnya. Jika Anda atau seseorang lainnya membutuhkan pemulihan fungsi fisik tubuh, maka konsultasi ke dokter SPKFR bisa menjadi langkah yang tepat. Tahu nggak sih tugas dan peran dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu apa? Yang pertama, melakukan anamnesa atau menanyakan keluhan pasien. Yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik. Yang ketiga, melakukan assessment ataupun diagnosa penyakit pasien. Yang keempat, melakukan preskripsi atau pemberian terapi, bisa berupa obat-obatan ataupun non-obat-obatan. Yang kelima, melakukan monitoring dan edukasi kepada pasien. Yang keenam, melakukan kolaborasi dengan tim multidisiplin lainnya. Semoga bermanfaat. Atau individu yang datang ke rehabilitasi medik itu sangat bervariasi, mulai dari bayi baru lahir sampai lanjut usia, dari pasien yang sakit sampai individu yang sehat, pasien yang aktif bergerak mandiri sampai individu yang hanya tiduran atau bedridden. Selain usia, pasien yang datang ke rehabilitasi medik itu bisa dikategorikan berdasarkan penyakit yang dialami. Hal ini disesuaikan juga dengan divisi yang dimiliki oleh spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Yang pertama, divisi geriatri. Contoh kasusnya pasien osteoartritis atau pengapuran, pasien osteoporosis. Yang kedua, divisi kardiorespirasi. Contoh kasusnya penyakit jantung koroner, asma, PPOK. Yang ketiga, divisi muskuloskeletal. Contoh kasusnya adalah seperti luka bakar, patah tulang atau fraktur, skoliosis. Divisi yang keempat adalah divisi dari neuromuskular. Contoh kasusnya seperti stroke, cedera saraf tulang belakang, cedera saraf perifer yang bisa disebabkan oleh penyakit, trauma ataupun yang lainnya. Yang kelima, divisi pediatri. Contoh kasusnya adalah anak dengan gangguan tumbuh kembang, anak dengan Down syndrome, anak autis. Yang keenam adalah divisi sport. Contoh kasusnya yaitu individu atau pasien yang mengalami cedera saat olahraga. Semoga info yang saya bagikan ini bermanfaat. Salam sehat. Tim rehabilitasi medik adalah tim multidisiplin yang bertugas dalam membantu pemulihan fungsi tubuh setelah mengalami cedera, penyakit, atau kondisi medik yang lainnya. Tim ini biasanya terdiri dari berbagai tenaga medis atau tenaga kesehatan. Yang pertama, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang bertanggung jawab dalam diagnosis, perencanaan, dan pengawasan dalam program rehabilitasi medik. Yang kedua, fisioterapis membantu pasien dalam peningkatan kekuatan, keseimbangan, dan mobilitas melalui latihan fisik ataupun modalitas fisik. Yang ketiga, terapis okupasi melatih pasien dalam aktivitas sehari-hari agar bisa mandiri. Yang keempat, terapis wicara membantu pasien dengan gangguan menelan dan gangguan komunikasi. Yang kelima, ortotis dan prostetis menyediakan alat bantu seperti ortosis atau prostesis dalam peningkatan fungsi dari pasien itu sendiri. Yang keenam, perawat rehabilitasi medik memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang mendukung pemulihan dalam program rehabilitasi medik. Yang ketujuh, psikolog atau psikiater mendukung kesehatan mental pasien agar mempercepat pemulihan pasien. Yang ke-8, pekerja sosial yang membantu pasien dan keluarganya dalam aspek sosial ataupun psikososial pemulihannya. Tim ini semua bekerja sama untuk membantu pasien mencapai kemandirian maksimalnya sesuai dengan kondisi mereka. Apakah kalian atau Anda mencari informasi spesifik tentang rehabilitasi medik? Jangan lupa ya, klik follow dan like serta tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa ikuti dan saksikan terus video-video selanjutnya. Salam sehat. Tanya-tanya, ada yang penasaran atau ada juga yang tidak tahu.
Sebenarnya terapi di rehabilitasi medik itu dikasih apa aja. Terapi rehabilitasi medik itu memang sangat bervariasi, pembagiannya ada dua. Yang pertama terapi dengan obat atau farmakoterapi, dan yang kedua terapi tanpa obat atau non farmakoterapi. Terapi dengan obat itu ada 3 tipenya. Obat oral atau obat yang diminum, contohnya obat analgesia pereda nyeri, antikonvulsan, mas relaksan, antidepresan, ataupun obat steroid. Yang kedua, obat topikal, obat yang diberikan dengan cara dioles, contohnya salep pereda nyeri. Yang ketiga, obat injeksi atau obat yang diberikan dengan cara disuntikan. Teknik penyuntikannya itu ada dua, dengan menggunakan USG ataupun yang tanpa USG. Nah, itu semua masuk dalam golongan terapi dengan obat. Untuk golongan terapi yang tanpa obat atau non farmakoterapi itu sangat beragam. Yang pertama ada namanya modalitas fisik. Di sini contohnya terapi panas dan dingin. Terapi panas itu ada dua, terapi panas superficial dan terapi panas yang sifatnya dalam. Terapi panas superficial itu seperti parafin bath, infrared, sedangkan terapi panas yang sifatnya dalam contohnya diatermi. Untuk terapi dingin contohnya icing ataupun krioterapi. Berikutnya ada yang namanya ultraviolet terapi. Namun penggunaan ultraviolet terapi sudah sangat jarang dilakukan di bagian rehabilitasi medik. Berikutnya ada yang namanya elektroterapi. Pembagiannya juga sangat banyak. Ada yang namanya TENS, iontoforesis, interferential current, NEMES, ataupun yang lainnya. Contoh yang lain adalah laser. Penggunaan laser di bagian rehab itu ada dua, yang low intensity dan yang high intensity. Selain laser, ada yang namanya terapi vibrasi, tapping atau kinesia tapping, radiofrekuensi, magnetoterapi, ESWT, ataupun yang lainnya. Itu semua masuk dalam kriteria modalitas fisik. Yang berikutnya terapi non obat-obatan adalah terapi latihan. Contohnya seperti latihan penguatan, latihan kebugaran, latihan aerobik, latihan luas gerak sendi, ataupun latihan yang lainnya. Yang ketiga ada yang namanya rehabilitasi akuatik atau hidroterapi. Yang keempat, terapinya adalah manipulatif, massage, ataupun traksi. Yang kelima yaitu menggunakan biofeedback. Di sini disebut juga sebagai service elektromiografi. Fungsinya itu ada dua, sebagai diagnostik dan terapeutik. Yang keenam ada yang namanya asistif teknologi atau teknologi berbantu. Yang paling simpel adalah modifikasi alat dalam membantu aktivitas sehari-hari, atau alat bantu untuk komunikasi, alat bantu dengar, atau alat bantu yang lainnya. Yang ketujuh ada yang namanya manajemen atau terapi dalam kondisi paliatif, terutama untuk pasien-pasien kondisi terminal atau karena kondisi kritis yang lainnya. Yang kedelapan ada yang namanya ambulation aid atau alat bantu jalan, contohnya menggunakan wheelchair atau kursi roda, tripod, ataupun double axillary crutch. Yang kesembilan ada yang namanya ortosis dan prostesis. Contoh ortosis itu seperti korset tulang belakang, ortosis anggota gerak atas, ataupun ortosis anggota gerak bawah. Untuk yang namanya prostesis kita sebut sebagai kaki atau tangan palsu. Yang ke-10 yaitu yang namanya complementary and alternative medicine atau kedokteran alternatif dan komplementer. Contohnya seperti kedokteran timur atau traditional Chinese medicine. Kemudian ada yoga, hipnosis, meditasi, ataupun yang lainnya. Yang ke-11 terapi wicara. Untuk teknik dari terapi wicara ini banyak sekali dan juga sangat beragam. Yang ke-11 terapi okupasi, terapi untuk membantu meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Yang ke-13 yaitu terapi psikolog, terapi yang untuk memulihkan kondisi mental pasien yang mengalami sakit. Nah, itu semua terapi rehabilitasi medik, sangat banyak kan? Apa dan kapan itu akan diberikan kepada pasien tergantung dari kondisi pasien dan setelah pemeriksaan dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jika kalian atau Anda membutuhkan terapi rehab, maka jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Salam sehat. Stroke bervariasi tergantung beberapa kondisi atau faktor seperti jenis stroke iskemik atau
kesusahan, tingkat keparahan, usia pasien, seberapa cepat pasien mendapatkan perawatan atau kondisi medik yang lainnya. Sebuah studi sistematik review menyebutkan bahwa waktu pemulihan optimal pasien stroke adalah 3 hingga 6 bulan setelah serangan stroke terjadi. Selama periode ini, otak memiliki kemampuan terbaik untuk pulih dan membentuk koneksi neural yang disebut sebagai neuroplastisitas, sehingga selama waktu atau periode ini fase rehabilitasi yang intensif berupa latihan, pemberian modalitas fisik, terapi okupasi, terapi wicara, atau pemberian ortosis ataupun alat bantu jalan sangat berperan penting dalam membantu pasien mendapatkan hasil yang optimal. Namun, pemulihan masih bisa tetap berlanjut setelah 6 bulan walaupun dengan laju yang lebih lambat dengan dukungan dan perawatan yang tepat. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Risel tentang prediktor recovery motorik atau penentu kesembuhan motor itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, keparahan, kelemahan anggota gerak atas atau onset. Disebutkan bahwa jika mengalami paralisis lengan yang sifatnya kompleks saat onset, maka ini adalah prognosis yang buruk untuk kesembuhan dari fungsi tangannya. Kemudian penentu yang kedua adalah waktu kembalinya pergerakan tangan. Jika seseorang menunjukkan bahwa recovery motorik itu dari sebuah tangan terjadi 4 minggu, maka dikatakan bahwa hampir lebih dari 70% kesempatan untuk perbaikannya itu menjadi lebih baik. Kemudian penentu yang ketiga, prognosis yang buruk itu ditentukan oleh jika tidak ada genggaman tangan dalam 4 minggu. Kemudian spasisitas yang di bagian proksimal itu lebih parah. Kemudian yang ketiga, adanya periode fleksit yang dia lebih lama. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Studi Framingham yang merupakan studi kohort menyatakan bahwa faktor resiko berikut ini akan meningkatkan terjadinya stroke beberapa kali lipat. Yang pertama, hipertensi atau darah tinggi akan meningkatkan terjadinya stroke 7 kali lipat. Yang kedua, diabetes mellitus atau kencing manis akan meningkatkan resiko terjadinya stroke 6 kali lipat. Yang ketiga, atrial fibrilasi akan meningkatkan sebanyak 5 kali lipat. Yang keempat, dislipidemia atau kondisi kadar lemak yang bisa meningkat atau turun di dalam tubuh kita. Dia akan meningkatkan resiko terjadinya stroke sebanyak 4 kali lipat. Yang kelima, resiko atau riwayat seperti TIA atau stroke ringan atau transient ischemic attack akan meningkatkan sebanyak 3 kali lipat. Yang terakhir, perokok berat atau kondisi seperti coronary artery disease, penyakit jantung koroner, kemudian gagal jantung yang sifatnya kronis akan meningkat sebanyak 2 kali lipat. So, jaga dan sayang diri kita serta keluarga Anda dari terjadinya stroke. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Proper positioning atau penataan posisi yang tepat pada pasien stroke menjadi salah satu kunci keberhasilan mencegah terjadinya komplikasi seperti kontraktur, luka dekubitus, dan membantu pemulihan fungsional. Berikut ini merupakan prinsip umum dalam proper positioning atau penataan posisi yang tepat untuk pasien stroke. Jangan di skip ya videonya.